Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawizil Karamah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah, wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah, annallaha yataghashahum mir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian, Ibu, kita baca halaman 49 11 baris dari bawah sebelah kanan, 11 baris dari kanan. Wahwa kismani, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, wa huwa kismani, ahaduhuma izharu nafsil amali, wa ala man yuzhirul amala wazifatani, ihdahuma ayuzhirahu haitsu ya'lamu annahu yuqtada bihi aw yazunna dzalika, farubbama yaqtadi bihi ahluhu duna jiranihi, wa rubbama yaqtadi bihi jiranuhu duna ahli suki, wa rubbama yaqtadi bihi ahlu mahallihi. Bapak sekalian, salah satu penyakit amal, kita beramal kemudian amal ibadahnya tidak diberi pahala, seperti orang yang kerja bakti, capek tapi tidak ada upahnya, adalah riya. Nah, yang lalu sudah dijelaskan dan ini lanjutkan. Wahwa kismani, riya itu ada dua macam. Ahaduhuma izharu nafsil amali. Pertama, menampakkan hakikat amal. Jadi ada orang beramal tapi memang tujuannya itu menampakkan, menunjukkan. Ya, dia melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu dan bermaksud, artinya ada penilaian. Nah, bagaimana dengan orang yang bekerja, beribadah tapi jelas-jelas nampak? Wa alaman yuzhirul amala wazifatani. Bagi orang yang menampakkan amalnya itu ada dua tugas. Ada dua yang mesti dilakukan kalau tidak mau jatuh riya. Ihdahuma ayuzhirahu haitsu ya'lamu annahu yaqtadi bihi aw yazunna dzalika. Salah satunya bahwa ketika dia menampakkan amalnya itu, ibadahnya itu, sekiranya dia mengetahui akan ada yang mengikuti dia. Kita beramal di masjid, di samping kiri kanan kita ini teman sejawat, teman kantor, tapi kita tahu dua sahabat kiri kanan kita ini pelit ya, nggak suka beramal.
Nah, ketika kita beramal, kita tunjukkan. Kotak lewat umpamanya, kita keluarkan duit beberapa ratus ribu, kita masukkan. Nah, menampakkan amal yang semacam itu boleh karena dia menduga mudah-mudahan yang kiri dan yang kanan mau meniru, mau ngikuti. Begitu juga ketika panitia pembangunan. Ini atas nama siapa, Pak? Kalau memang kita menganggap tidak perlu ada dakwah orang-orang di sekitar kita, maka kita sebut saja Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau kita berharap memang ada maksud dari tetangga kita, sahabat kita yang ikut bersama kita, maka kita sebut nama kita. Sehingga waktu diumumkan, dari Bapak Fulan senilai sekian gitu. Nah, berharap supaya dia mengikuti, itu nggak masalah, itu tidak ria. Ya, justru dia bermanfaat mengajak orang lain dengan menampakkan amal. Tapi kalau tidak ada dugaan yang semacam itu nggak boleh. Lebih baik diajarkan oleh Nabi, hatta ya la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirimu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Mungkin nggak tangan kiri tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita? Sebuah isyarat bahwa itu maknanya kehati-hatian, nggak perlu orang tahu. Nah, jadi kalau kita mau beramal, ada target nggak? Ada sasarannya nggak? Kalau nggak, lebih baik diam-diam saja. Ya, itu dalam rangka menjaga riya. Jadi ayuk tadawi, hayya lamu annahu yuk tadawi. Dia mengetahui akan diikuti orang, au yazunna zalik, atau diduga akan diikuti oleh orang. Nah, kalau ternyata teman kita itu kita beramal, dia jadi ikut beramal, maka kita dapat dua pahala. Pahala yang kita lakukan, pahala yang memberi support teman kita itu jadi beramal. Ya. Farubbama yaqtadi bihi ahluhu duna jiranihi. Ya, terkadang mengikuti oleh keluarganya tapi tidak oleh tetangganya. Warubbama yaqtadi bihi jiranuhu duna ahli su. Terkadang mengikuti tetangganya tidak pada orang-orang yang di pasar. Ya, artinya dulu kan gambaran tentang komunitas itu, pasar itu adalah sebuah komunitas perkumpulan orang. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Warubbama yaqtadi bihi ahlu mahallihi. Bisa jadi dia akan mengikuti penduduk kampungnya. Jadi itu tidak bisa kita mengatakan ini orang setiap Jumatan disebut namanya supaya orang tahu apa gitu. Bisa jadi orang akan menilai itu. Tapi orang itu aman dari riya ketika dia memang bermaksud memberi keteladanan. Kalau tidak perlu, menurut dia tidak perlu mengungkapkan itu, justru nanti akan diserang sebagai ya orang yang pamer umpamanya, maka dia lebih baik sembunyi-sembunyi dalam beramal. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa beramal rumit ya, enggak semudah kita melakukan mengeluarkan harta, bukan selesai ya, bisa jadi kita akan jatuh pada hal-hal yang dilarang. Wa ammal alimul ma'rufu fahuwa yaqtadi bihin nasu kafatan. Adapun orang alim yang terkenal, ia diikuti khalayak umum ya. Siapa seperti Buya Hamka, Mu'alim Syafi'i Hazami ya. Ulama-ulama besar itu dia adalah panutan umat secara umum. Fa ghairul alimi idza azhara ba'da ta'ati.
orang yang tidak alim apabila dia menampakkan sebagian daripada ketaatannya, rubama ya nasabuhu ila riya'i wan nifaq. Terkadang orang menisbahkan, menghubungkan, wah itu Maria. Ya, kalau bukan orang alim, bisa jadi ketika kita beramal disebut nama kita itu, orang menisbahkan, menghubungkan itu dengan riya. Wazammuhu, dan mereka mencelaknya. Walam yaqtadu bihi, dan mereka tidak mau mengikut, ya. Walaupun berulang-ulang disebutkannya. Falaisa lahul izharu min ghairi faidatin, maka bagi orang ini menampakkannya tidak ada faedah. Kalau tidak ada faedahnya, nggak usah disebut namanya. Kira-kira nih ya, kalau kita bisa mengukur di masyarakat kita. Kalau kita beramal, nama kita disebut, ada pengaruhnya tidak? Oh, tidak ada pengaruhnya. Bisa jadi justru kita yang dibilang pamer, sudah tutup, selesai. Jangan diteruskan, jangan disebut namanya. Wa inna ma yasihul izharu biniyatil qudwati. Sesungguhnya diperbolehkannya menampakkan amal itu dengan niat ada yang mengikuti dia. Ya. Bapak, ini adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada ini penilaian riya, sum'ah, nggak ada. Ta'ajub nggak ada. Karena memang dia pamor. Pamor Islam itu, syiar hitam itu harus dinampakkan. Ya. Khusus sholat wajib nggak ada kajian tentang riya, sum'ah, ta'ajub. Tapi yang menyangkut ibadah sunnah, maka dia menjadi masalah. Ya, Bapak, kalau kita sholat wajib, apalagi kita sholat berjamaah, insya Allah ibadah kita tunai, ibadah kita diterima. Walaupun bisa jadi ibadah kita itu kurang bagus, karena kalau berjamaah kenapa begitu? Karena kalau kita sholat berjamaah, penilaiannya kolektif. Bapak, kita sholat tadi zuhur berjamaah, insya Allah diterima semua, karena penilaiannya kolektif. Tapi kalau kita sholat sendiri-sendiri, ini yang disebut dengan ya tatawu, ibadah sukarela, ibadah sunnah, maka bisa jadi diterima atau ditolak, termasuk riya. Sholat berjamaah yang dinilai itu imam. Kalau imamnya bagus, maka seluruh jamaahnya bagus semua. Tidak dinilai satu-satu lagi. Itu penilaian kolektif. Kalau imamnya jelek gimana? Kalau imamnya jelek, maka dilihat apakah di jamaah itu ada yang sholatnya bagus. Kalau di jamaah itu ada yang sholatnya bagus, diterima semua. Kalau semuanya satu masjid jelek semua gimana? Maka dilihat apabila semangat berjamaah, sholatnya, safnya lurus dan dijaga kebersamaannya, masih diterima. Jadi betapa sholat berjamaah itu mudah. Syaratnya tidak berat. Tapi kalau sholat pribadi sendiri-sendiri, maka semua banyak poin yang mesti diperhatikan, termasuk ada riya atau tidak, ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi wa inna ma yasihul izhar biniyatil qudwati, sesungguhnya diperbolehkan menampakkan itu dengan niat ada yang mengikuti. Mimman huwa fi mahallil qudwati, ya. Ya, pada tempat yang memungkinkan dia diikuti. Artinya di kampung itu dia ada pengaruh apa tidak.
Ya, itu yang pertama, dilihat riya pada ibadahnya, pada hakikat ibadahnya. Ada dua macam tadi. Wasaniyatu, yang kedua, ayyuraqiba qalbuhu, bahwa ia mengawasi hatinya. Fa innahu rubbama yakunu fihi hubbur riya'il khafi. Sesungguhnya terkadang pada dirinya itu ada kecintaan terhadap riya yang tersembunyi. Ini bukan dari luar. Jadi yang pertama itu eksternal. Ya, kalau ini internal, dari dalam. Ketika dia beramal itu memang dia pingin disebut namanya. Jadi betapa Bapak sekalian, orang yang nyalek ketika dia memberikan sumbangan, kemudian minta disebutkan angkanya dan lain sebagainya, pada kajian kita ini tidak bagus. Ya, apalagi kalau ternyata ketika tidak dipilih, diambil lagi karpetnya, digulung lagi, dipindahkan lagi karena dianggapnya tidak mendukung. Itu lebih parah lagi. Sudah tidak dapat nomor, tidak dapat pahala juga. Ya. Nah, jadi nggak boleh ada dalam hati hubbur riya'il khafi, ya, senang kepada riya yang tersembunyi. Fayad'u ilal izhari, maka mengajak untuk menampakkan ibadahnya. Fa innama syahwatuhu at-tajammulu bil amal. Sesungguhnya keinginan itu adalah memperbagus amalnya. Jadi dibagus-bagusin, ya. Bapak sekalian yang berbahagia, at-tajammul nih. Kita sholat di masjid seperti ini, ya. Kita di rumah, Bapak, kalau di masjid, di kantor kan memang sudah standar pakaiannya. Kita di rumah kalau di masjid itu pakai sarung, pakai jas, atau pakai koko yang bagus, pakai peci, pakai sorban, pakai parfum. Kemudian ketika di sholat di rumah, kita pakai singlet, pakai celana, pakai singlet, tidak berpeci dan tidak berparfum. Itu namanya tajammul, memperindah ibadah. Waktu dia bagus, memperindah, mewangikan dirinya, apa sebabnya? Coba koreksi. Kenapa ketika tidak ada orang tidak seperti itu? Nah, itu perlu diperhatikan. Sehingga Bapak, salah satu yang dilakukan oleh Nabi, ada pakaian untuk beribadah. Ada pakaian khusus beribadah. Jadi mau di masjid, mau di rumah, dia pakainya itu. Dan dia biasakan di rumah, ya, di masjid pakai parfum. Bahkan Bapak biasakan kalau mau tidur itu pakai parfum. Ya, bukan cuma istri yang senang, tetapi mengundang malaikat hafazah untuk lebih dekat kepada kita, menjaga, memberikan perlindungan. Sunnah. Nah, mohon maaf ya, tajammul itu terkadang masih kita lakukan. Tidak sama ibadah kerapiannya ketika sendiri dengan ketika berkumpul di masjid. Kenapa? Berarti ada faktor yang menyebabkan tajammul. Mulai sekarang nggak boleh. Kalau di masjid seperti itu, ya harus seperti itu. Ya. Jadi wa innama syahwatuhu at-tajammulu bil amal wa huwa la yash'uru fayahlik. Maka dia tidak menyangka bahwa itu bisa merusak pahala. Ya, bisa merusak pahala. Bapak, ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya selama ini begitu. Sekarang saya baru paham. Nah, sudah banyakkan istighfar, minta kepada Allah bahwa kita belum paham. Sekarang kita akan merubah. Bapak, apa yang ada sama kita itu ya itu aja.
Jadi mau di luar mau di dalam seperti itu. Saya kasih contoh Bapak sekalian. Saya punya guru Muallim Syafi'i Hazami di Jakarta Selatan, ini salah satu ya pengisi khutbah Jumat di istana gitu ya. Maka wajar pada acara-acara seremoni tertentu diundang oleh sana. Tapi hari itu beliau lupa gitu. Pulang mengaji ditegur sama istrinya, "Jid, mestinya ke istana, kan ada acara di istana." "Oh, hari ini ya?" "Iya." "Ya udah, Haji Idris, balik kita ke istana gitu. Ganti dulu bajunya, Jid. Mau masuk istana kasih." "Ah, enggak, ini bersih, ini masih suci," katanya. "Iya, tapi kurang bagus." "Ah, enggak, udah ini aja. Nanti gak boleh masuk. Kalau gak boleh masuk ya gua pulang." Jadi dia nggak mau mengada-ada gitu. Apa sih hebatnya presiden dengan Tuhan gitu? Ukuran orang Islam itu suci. Nah, jadi kalau dia mau dandan, ya udah dandan. Bagus. Bapak yang suka dandan, ibu yang suka dandan, boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha ta'izzu wa tuqram." Perbaguslah pakaianmu semampu kau bisa membelinya. Biha, dengan pakaian yang bagus, tu'izzu wa tuqramu, kau dimuliakan dan dihormati orang. Jadi Bapak mau mulia, boleh baju. Boleh, yang penting halal. Ya, wada'it takhassuna fi siyabi tawadu'an. Tinggalkan pakaian yang jelek, tinggalkan pakaian yang tidak bagus, yang compang-camping, tawadu'an, supaya dibilang orang yang tawadu. Nggak boleh, kata Imam Syafi'i. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa taqtumu. Allah maha mengetahui yang kau nampakkan dengan pakaianmu dan yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau hatinya sudah bagus, pakai, boleh, nggak masalah. Ya, oke. Wasanihima, yang kedua, ayat tahaddasa bima fa'alahu ba'dal faraghi. Yang kedua yang merusak itu, ia menceritakan apa yang baru saja dia lakukan. Ini juga sama Pak, merusak pahala ibadah. Ada pertanyaan gini, kenapa sih sholat malam, sepertiga malam itu adalah waktu terbaik di dunia ini? Jawabannya, pertama, yanzilullahu fi kulli laitin ila sama'id dunya. Setiap malam itu Allah turun ke langit dunia. Wa yunadi, dan Allah berseru, ainal mustaghfirin, mana orang yang minta ampun. Ainal muhtajin, mana orang yang butuh. Itu di sepertiga malam. Berarti mulai jam 2, kira-kira jam 2, setengah 2 sampai jam 4. Itu waktu yang mustajab. Yang kedua, tidak ada orang, kelebihannya itu. Istri tidur, anak tidur, tetangga semua tidur. Yang bertasbih itu cuma ya binatang di sekelilingnya. Nah, besoknya kita menceritakan kalau kita bangun malam. Nah, itu riya. Ya, padahal udah bagus bener tuh, tidur semua, nggak ada yang tahu. Pagi-pagi bilang kita sama teman kerja, lu lihat gua pucet nggak? Kagak tuh, biasa aja. Mata lu nggak beres. Dia pengennya waktu dia bilang, lu lihat gua pucet nggak? Wah, pucet, bangun malam. Maunya begitu gitu. Yang sudah bagus dia merongrongnya sendiri. Jadi sudah diem aja.
Itu mengapa Bapak sekalian di karangan para aulia illah mereka tidak keberatan dibilang ahli maksiat karena ibadahnya tidak pernah kelihatan. Ini nggak pernah sholat nih. Dari lantaran tidak pernah terlihat oleh orang. Lebih baik begitu. Ya, dari lantaran sangat terpeliharanya. Ya. Jadi ayat tahaddatsa bima fa'alahu ba'dal farad, membicarakannya setelah selesai mengerjakan. Wa hukmuhu hukmu izharil amali nafsihi. Hukumnya sama dengan menampakkan ibadah ya pada ya hakikat ibadahnya. Wal khataru fi hadza asyaddu. Ya, dan menampakkan yang semacam ini, bahayanya semacam ini lebih berat. Ya, lebih tidak bagus kalau orang tidak tahu diberi beritahu. Nah, bagaimana kalau sekarang benar gitu? Istri kita bilang gini, "Pak, kok kelihatannya agak lemes gitu. Kenapa emang?" "Iya, kayaknya kayak orang kurang tidur gitu." Atau tetangga bilang, "Aneh lihat ente kayaknya kurang stamina, agak lemes gitu. Kenapa? Kurang tidur." Ah, itu nggak apa-apa kalau seandainya kita bermaksud memberikan iktidak kepada istri kita, memberikan iktidak ya, mengajak supaya orang itu mengikut kepada wanita, itu boleh. Tapi bukan kita yang memberitahukan. Oh gitu ya, iya. Ya, Bapak, ada kelebihannya orang sholat malam. Menurut ilmu kesehatan, orang yang dewasa itu tidak boleh kurang dari 6 jam tidurnya. Baru fit, baru segar 6 jam. Kalau dia menguranginya karena pulang bekerja jauh, kemudian jam 2 dia mesti bangun, sampai jam 4 sudah persiapan mau berangkat, kan berarti kurang dari 6 jam. Bagaimana kesegaran tubuhnya itu? Ketika Allah mensyariatkan ya akimil ya apa itu tentang sholat malam ya, qiyamul lail itu, ketika Allah memerintahkan sholat malam, bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan pintu emergensinya. Jadi Bapak, umpamanya tidur kita cuma 4 jam kurang 2, tapi syaratnya Bapak jangan berdiri, Bapak sholat, dan ketika sujudnya dilamakan. Ini yang dibilang itolatar ruku'i was sujud, memperpanjang durasi ruku dan sujud. Sujudnya dilama waktu sholat malam, banyak tasbih. Maka pada saat ini posisi yang semacam ini, jantung lebih tinggi dari otak, maka dia akan menyemprotkan 2 kali lipat dari ukuran biasa. Inilah yang menurut penelitian di Amerika kelebihan dari ritual Islam cium bumi. Ya, ritual Islam cium bumi, sujud kata kita. Nah, pada saat disemprotkan darah ke motorik tubuh kita itu tadi, kemudian memancarkan semua, menggantikan sel-sel yang tidak aktif itu, Bapak sekalian, Nabi mengatakan ajmalu wajhan fil bukur, orang ini nanti orang yang paling ganteng di pagi harinya, orang yang paling cantik di pagi harinya. Maknanya apa? Enggak pucat,
Maknanya apa? Maksudnya Nabi segar. Gimana sih yang namanya ajmal, ganteng? Padahal secara teori kesehatan kurang 2 jam dia tidurnya. Jadi Bapak, nggak ada tuh dengan menjalankan syariat merugikan badan. Dengan menjalankan syariat ada yang terkurangi, nggak ada. Sudah ada pintu emergensinya. Ketika disujudkan itu, maka disitulah dia menguntungkan. Subhanallah ya. Ya. Li'anna mu'natan nutqi khafiyatun 'alal lisan. Ya. Karena energi bicara yang ya ringan di lidah ya. Itu apa? Li'anna mu'natan nutqi khafifatun 'alal lisan ya. Oleh karena berbicara dengan lidah itu ringan. Wa qad tajri fil hikayati ziyadatun wa mubalaghatun. Dan terkadang terjadi cerita-cerita itu ada tambahan dan dilebih-lebihkan. Walin nafsi lazzatun azimatun. Dan pada jiwa ketika kita ditambahkan dilebih-lebihkan itu lazzatun azimatun. Nikmat, senang kita kalau dilebih-lebihkan. Jadi kita itu seminggu 2 kali di masjid, malam Sabtu, malam Minggu ada qiyamul lail di komplek mamanya. Maka ini tersiar ketika di kantor bilang nih orang ini sholatnya setiap malam nih, sholat malam. Nah itu namanya timbul di dalam hati itu lazatun azimatun, kesenangan dengan pujian yang diberikan itu. Ya fi izhari da'wa ya, dalam menampakkan keakuannya itu tadi. Ini bagaimana cara ngatasinya? Ada yang menarik Bapak saya sekalian, bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu itu beliau masyhur disebut-sebut orang yang sholat setengah malam. Jadi malam dari mulai maghrib sampai subuh itu dibagi 2. Beliau mengambil setengah untuk tidur, setengah untuk beribadah. Ini Imam Malik. Masyhur itu. Tapi sesuai dengan kajian kita, pujian orang itu kadang ditambah-tambahin. Maka orang mengatakan ini syekh sholatnya sepanjang malam. Berarti 100%. Berarti tidak tidur. Waktu suatu saat dia jalan, dia mendengar syekh ini kalau sholat sepanjang malam, padahal mengerjakannya cuma setengah. Apa yang dilakukan Imam Malik ketika orang memujinya, membesar-besarkannya, maka mulai pada malam itu juga dia tidak tidur. Dia sholat sepanjang malam karena dia tidak mau disebut-sebut 100%, tapi dia melakukannya cuma 50%. Sehingga tidurnya dipindah di waktu siang. Jadi dia tidak menyalahkan orang lain, tidak senang dipuji, tapi dia nggak mau di hadapan Tuhan cuma 50, tapi pujiannya 100. Nggak mau. Maka mulai saat itu sepanjang malam diisi untuk beribadah. Esok baru tidur. Ada orang bilang, kalau tidurnya di siang, malamnya dipakai untuk ibadah, cari duitnya kapan? Nah, ini ada kajian tersendiri Bapak sekalian. Begini, Imam Malik itu kerjanya mengumpulkan hadis, mengajarkan hadis. Dan dia tidak punya rumah. Karena memang kalau dikasih uang sama raja, pada saat itu Khalifah Al-Mansur memberikan uang untuk beli rumah, khalifahnya pergi, maka uang itu dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga dia hidup dari masjid ke masjid. Ulama besar ini Imam Malik.
Bapak sekalian, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu salah satu murid daripada Imam Malik. Suatu saat Imam Malik melihat ada beberapa ekor kuda di tempat belajar. Jadi di mana ditentukan ribat, ya, ribat itu asrama untuk siapa saja belajar. Nah, Imam Malik itu suka ke ribat, asrama-asrama yang dibangun oleh pemerintah untuk orang yang tidak punya rumah aja. Imam Syafi'i lihat gurunya ada beberapa kuda di depannya yang dihadiahkan kepada gurunya. Maka Imam Syafi'i bilang gini, "Ma ahsanahu ya Syekh." Alangkah bagusnya ya kuda-kuda itu wahai guru. Kalau dulu kan orang memberi hadiah kuda sama guru itu, kalau sekarang orang memberi mobil ya untuk kendaraan dakwah. Apa yang diucapkan Imam Malik ketika muridnya memuji ada kuda bagus? Ya Aba Abdillah, ya huwa hadiyatum minni ilai. Hai Abu Abdillah, kunya Imam Syafi'i, itu hadiah dariku untukmu. Langsung dihadiahkan kudanya, padahal orang memberikannya suruh pakai. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan guru, hadza dabatun yarkabuha, ini kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ngajar. Ana astahi ilallah ayyamshiya bihafirid da'ab wa fit turabin nabi. Aku malu kepada Allah bila menaiki kendaraan di kota Madinah sementara Nabi berada di dalam tanah. Bapak, Imam Syafi'i tidak mau naik kendaraan di kota Madinah dari lantaran menghormati di bawah tanah ada Rasul. Subhanallah. Nah, ini konteks pembahasan kita. Gaya hidup yang dilakukan oleh Imam Malik sedemikian itu memang beliau tidak suka. Jadi wajar kalau seandainya dia hidupkan malamnya, besoknya dia tidur karena dia nggak mau punya pekerjaan seperti kita. Kita kan bekerja khusus, bulanannya ada honor, ada golongannya, itu beliau tidak suka. Bahkan memiliki rumah saja tidak menarik. Saya kalau baca biografi tentang beliau, ya Allah, ternyata ulama-ulama terdahulu itu luar biasa, termasuk adabnya. Nah, konteks tentang kota Madinah ada lagi kalimat yang ditulis oleh Dr. Ali Jum'ah. Ya, Dr. Ali Jum'ah ini Bapak guru besar di Al-Azhar yang sezaman dengan kita, hanya beberapa waktu beliau wafat. Beliau mengatakan wa kana min ahlillah yakhla'u na'laihi inda dukhuli Makkah al-Mukarramah. Ada di antara ahlullah. Ahlullah itu keluarga Allah, itu maksudnya orang-orang yang memegang Al-Quran dan mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, guru-guru maksudnya. Wa kana min ahlillah yakhla'u na'laihi, mereka itu melepaskan kedua sandalnya, melepaskan kedua kakinya inda dukhuli Madinah al-Munawwarah, ketika masuk ke kota Madinah. Mau masuk kota Madinah, sandalnya, sepatunya dilepas. Ta'ziman di nabiyina Muhammadin, karena membesarkan, mengagungkan adanya Nabi Muhammad di bawah tanah. Gak berani Pak, naik kendaraan gak berani, dianggapnya tidak sopan. Pakai sendal juga tidak berani. Subhanallah. Jadi wajar ya kalau ulama-ulama terdahulu mereka itu ilmunya begitu mumpuni, ilmunya begitu dalam, luar biasa, dari lantaran
adabnya luar biasa. Padahal kalau dilihat antara Nabi dengan Imam Malik ini kurang lebih sekitar ya 80 tahun. Ya, jadi jarak yang cukup jauh, tapi takzimnya begitu sangat luar biasa. Ya. Illa anna hadza ahwanu, kecuali bahwa sikap ini lebih ringan. Di anna law taraqa ilaihi riya'u, seandainya datang padanya riya, lam yu'assir fi ifsadil ibadatil madiyati ba'dal faraghi minha. Ya, tidak mempengaruhi pada rusaknya pahala ibadah yang ibadah itu sudah dikerjakan. Wala tuzhir linnasil ma'asi liyunkiruka. Ya, jadi ini sudah habis. Kita batasin dulu limitnya. Jadi Bapak sekalian, kesimpulannya bahwa ada dua. Ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Menjaga ibadah supaya tidak riya, sum'ah, itu lebih ringan dibandingkan dengan ini. Wala tuzhir linnasil ma'asi liyunkiruka. Jangan menampakkan kepada manusia kemaksiatanmu agar kamu diingkari. Izwaroda fil khabari, karena telah datang dalam hadis, anaman satarallahu alaihi fid dunya dzamban satarahu alaihi fil akhirah. Barang siapa yang menutupi, ya, anaman satarahullahu alaihi fid dunya, sesungguhnya orang yang telah ditutupi oleh Allah dosanya di dunia ini, satarahu alaihi fil akhirah, maka Allah akan tutupi juga di akhirat. Gak boleh dinampakkan. Bapak, maksudnya gini, ada orang yang diikuti, ya, diikuti terus gitu. Kemana-mana diikutin gitu. Dia menganggap privasinya itu terganggu. Maka ulama gitu Pak, kalau kemana-mana itu banyak yang ngikuti. Maka dia melakukan kesalahan, melakukan satu perbuatan dosa agar supaya orang-orang itu meninggalkan. Ya, agar orang meninggalkannya. Sehingga dia bisa menyendiri, tidak diketahui orang. Abu Yazid Al-Bustami, Bapak sekalian, ulama yang kontroversi dalam sejarahnya. Ketika orang mengikuti dia masuk kota Madinah, orang-orang ngikutin dia gitu. Dia merasa risih banyak orang karena orang-orang terfokus sama dia dari lantaran orang ngikutin, ingin nanti kalau duduk minta doa dan lain sebagainya. Maka dia langsung berbalik menghadapi orang pengikutnya. Dia bilang, "Anallah la ilaha illa ana fa'budni." Akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku, jangan menyembah selain aku. Bubar semua. Abu Yazid Majnun, Abu Yazid Majnun, yazunnu annahu Allah, dia menduga dirinya Tuhan. Nah ini nggak boleh Pak. Jangan mengusir orang dengan perbuatan yang dianggap durhaka gitu. Padahal cuma untuk supaya tidak diikuti. Jangan, gak boleh. Itu pun juga gak boleh. Wal mamnu'u anna yasturul ma'asi liyuriyan nasa annahu wari'un khaifun minallah. Yang dilarang bahwa dia menutupi maksiat itu, kedurhakaan itu, agar dilihat oleh manusia dia adalah orang yang warah, orang yang takut kepada Allah. Ma'annahu laisa dzalik, padahal bukan semacam itu. Fahaza huwa sitrul mura'i,
ini adalah orang yang membuka topeng keriaan. Ya. Nah, jadi Bapak saya sekalian, dua ini yang internal maupun yang eksternal ini bisa merusak pahala ibadah kita. Ibadah yang sudah kita kerjakan, hukumnya seperti kita kerja bakti. Kerja bakti itu kerja benar, hasilnya ada, tapi tidak diberi upah. Jadi betapa perlunya kita menjaga jangan sampai ria. Dan ini dalam hadis dikatakan akhfahu min namlid sawad fi lailati zulma. Ria itu lebih tersembunyi ketimbang semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang pekat. Bagaimana mengenali semut? Nah, mengenali ria lebih rumit lagi, lebih sulit lagi kalau kita tidak benar-benar memperhatikannya. Saya kira ini Bapak saya sekalian pelajaran kita pada kesempatan ini. Hari ini tanggal 9. Ya, silakan. Udah paham semua, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lihat, tapi kemudian ada terus lihat. Sadar dan kemudian istighfar. Tapi yang sudah berhapus pahalanya bisa kembali. Kalau dia buru-buru sadar, buru-buru bertobat, insya Allah dihapus. Insya Allah artinya tidak termasuk orang yang ria. Makanya buru-buru gitu. Astagfirullahaladzim. Tadi kan waktu dipuji seneng gitu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi la ilaha illallah itu maksudnya itu. Illallah. Nggak bisa ya Allah kecuali dengan engkau gitu ya. Buru-buru taubat istighfar. Mudah-mudahan tidak termasuk ria. Yang jadi terus-terusan itu dia senang dengan pujian itu dan dia tidak bertaubat dari kesalahan itu. Ya. Itu penyakit ya. Lagi Bapak. Tadi yang awal terakhir tadi itu siapa namanya saya tidak ada. Kalau di Indonesia ada juga namanya sensitif gimana namanya? Karena beliau ada Tuhan sama. Abu Yazid Al-Bustami ya, yang mengaku dirinya Tuhan gitu. Di Indonesia ini ada Siti Jenar. Pernah terjadi juga pada Mansur Al-Hallaj ya, orang yang dibunuh, dipenggal lehernya dari lantaran dianggapnya musyrik, menyimpang, mengaku dirinya Tuhan. Ini sebenarnya pada kajian tasawuf tidak menyimpang. Kalau dari sisi syariat menyimpang. Ini bapak-bapak sekalian, kalau jadi syariat itu adalah disiplin ilmu yang berangkat dari sebuah aturan yang tertulis berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Itu namanya syariat. Kalau tasawuf ini adalah ekspresi pengamalan dari syariat-syariat itu. Nah, dalam ilmu tasawuf itu yang bersifat ya
pengamalan itu bisa jadi pada tarikot tertentu itu berbeda. Seperti contohnya ini. Dalam pemahaman tasawuf itu ada orang yang disebut dengan wijdan atau wujdan. Contohnya gini, Bapak, ini kita praktekin ya. Kalau kita lihat nih, di orang yang suka tahlilan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya, yang bergerak apanya? Orang yang zikir itu yang bergerak apanya? Alatnya. Yang nyuruh bergerak siapa? Itu namanya wujdan. Wujdan itu penerimaan jiwa ketika menerima sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, seleranya, maka dia senang. Jadi rohani itu suka kalau diajak berzikir, maka dia bergerak. La ilaha illallah. Bahkan ada yang nyata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga waktu orang yang mahalul qiyam senang, marhaban ya nurul ain. Itu bergerak-gerak, itu namanya wujdan. Apakah itu gerakan-gerakan itu dibuat? Bukan, itu refleksi. Dari bacaan ada refleksi. Bukan dibuat. Tapi orang yang tidak menghayati la ilaha illallah, diam aja. La ilaha illallah. Kenapa? Dia bacanya di mulut. Tapi kalau dia bacanya di hati, pasti gerak. Sekurang-kurangnya tangannya gerak. Ya, wujdan namanya. Yang kedua, Bapak sekalian ya berbahagia, ketika dia sudah terkuasai oleh wujdan itu, orang nanti bisa fana. Fana itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Sirna. Jadi tubuhnya ada di situ, tapi jiwanya yang hilang. Pada saat itu orang itu mabok Tuhan namanya. Mabok Tuhan. Ketika dia mabuk Tuhan itu, maka tidak ada la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi selain Allah, tidak illallah, tidak apapun tidak illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lama-lama orang itu sirna. Yang ada cuma tubuhnya, tapi jiwanya sudah masuk pada bacaan itu. Maka pada saat itu dirinya kalau ditanya namamu siapa, dia nggak tahu. Saya pernah ke Martapura, ke guru sekumpul ya. Itu ketika lagi zikir banyak yang gublat gitu. Gublat. Itu enggak ada yang diangkat dibawa keluar emergensi gitu. Enggak, karena memang dia fana namanya. Mabok. Jadi Bapak ini jangan diteorikan tapi dipraktikin. Amalin itu bisa jatuh orang, tapi dia bukan sakit. Nanti dia sadar, dia zikir lagi. Nah, pada saat orang fana itu, maka segala yang dia ucapkan itu tidak bisa dihukumkan menurut syariat. Jadi kalau dia bilang anallah, akulah Allah, nggak boleh dibilang dia murtad, karena yang mengatakan itu bukan dirinya, dirinya sudah sirna. Benar-benar itu Allah yang mengatakan. Ini Pak, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Tuhan nggak ada. Yang kita ini bukan ada, kita ini diadakan. Yang ada cuma satu, Allah. Gedung Sampurna Square ini kalau dihancurin, dibom, dihancurin, maka dia akan menjadi molekul. Molekul itu kalau dihancurin lagi jadi
ion. Dihancurin lagi, dia hilang. Gedung ini nggak ada, maka gedung ini adalah kumpulan triliunan ion. Tubuh kita ini kumpulan triliunan ion. Nggak ada kalau habis. Illallah. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pada saat orang itu masuk pada dimensi fana, maka dia nggak ingat dirinya. Yang dia ingat cuma illallah, 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 illallah. Ini kalau dipotong nih, illallah, illallah, dipotong, maka dia tetap akan mengatakan illallah. Itulah sejarah tentang Syekh Siti Jenar. Ketika dipenggal lehernya, ya, maka lehernya tetap mengatakan illallah, illallah, illallah. Tidak bisa. Jadi dia jangan dihukumkan menurut ilmu syariat. Kalau menurut syariat murtad, keluar dari Islam, mengaku dirinya Tuhan. Tapi pada kajian sufistik ini orang yang sedang fana, sehingga sirna, ya, jiwanya yang ada cuma fisiknya saja. Banyak Siti Jenar, Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, itu adalah kasus-kasus yang sama. Imam Al-Ghazali dalam Iqazul Himam mengatakan begini, kalau aku hidup sezaman dengan Mansur Al-Hallaj, maka akan aku tangkap tangan Al-Gojo itu dari lantaran kebodohannya memahami kasus. Ya, jadi kembali lagi, jangan dengan pendekatan syariat, murtad orang ini. Tapi pada pendekatan mutasawif, fana. Ini Pak, fana nih. Bapak, istri kita bilang gini, Pak, sambil tidur, lagi tidur, ngigok dia, Pak, rumah yang punyaku, warisanku, aku kasih kamu. Warisannya itu aku ikhlas, ridho, lahir batin. Dan itu juga mobil, berikan hadiah buat kamu. Selama ini kau sudah berbuat baik. Besok pagi Bapak boleh balik nama nggak tuh rumah sama mobil? Boleh nggak? Kenapa? Kan kalimatnya jelas. Nah, lagi tidur itu maknanya tidak terkoneksi antara jiwa dan raga. Menurut hukum nggak boleh, nggak sah perkataannya karena tidur. Begitu juga orang yang fana, tidak terkoneksi antara jiwa dan fana, nggak boleh dihukumkan menurut ilmu syariat. Jelas Bang Jejo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'allimna 'ilman yuwafiqu 'ilmak wa ujid lana lisana sidqi fi 'ibadik. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.